Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini semuanya sudah seger ya Bu ya. Bajunya juga baru-baru semua ya Bu? Ya baru dari lemari maksudnya ya. Masih bau kayu semuanya ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema mengenai berjanji dan menepati janji. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Setelah itu ibu-ibu boleh silakan bertanya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Iya, tema kita adalah berjanji dan menepati janji. Yang pertama nih gampang nih Ma. Berjanji itu orang-orang sering banget. Tapi menepati janjinya itu yang Belum tentu. Belum tentu. Gimana dalam Islam mengatur hal ini Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu berjanji dan menepati janji. Orang berbicara mengucapkan janji ringan, gampang banget. Tapi seperti Abdel bilang tadi, melaksanakannya yang berat. Contoh, banyak yang namanya orang tua dengan mudahnya ngobrol janji. Hayo bantuin mama, nanti mama kasih duit. Hayo juara pertama, mama beliin baju. Hayo puasa sebulan, nanti mama beliin sepeda. Banyak kita orang tua ngobrol janji sama anaknya. Tapi belum tentu janjinya dipenuhi. Banyak orang yang janji nanti ketemu di tempat jam 8. Nungguin dari jam 8, jam 10 belum nongol. Datang-datang setengah 12. Banyak orang yang berutang janji. Nanti ya saya bayar utang habis bulan. Habis bulan Januari habis, Februari habis, belum juga. Ditanya nanti bulan Maret, ditanya lagi nanti bulan April. Sampai habis tahun nggak selesai tuh. Begitu banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati dari janji yang mereka lakukan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang namanya kita berjanji wajib ditepati. Al-wa'du dainun, janji adalah utang. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, walaupun kita berjanji dengan non muslim, wajib kita menepati janji kita kepada mereka. Tidak bisa kita mengelak. Karena yang namanya janji itu kita yang membuatnya. Janji itu ada 3 jalur. Janji kepada Allah, janji dengan orang lain, janji dengan diri sendiri. Janji kepada Allah. Saya akan menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Janji dengan orang kayak tadi, nanti ya kalau saya gul ini dagangan, nanti dibeliin baju deh, selosin. Boro-boro selosin atau aja kagak. Janji dengan diri sendiri, itu yang kita kenal dengan nazar. Ini janji dengan diri sendiri, nazar namanya. Kalau saya sembuh dari penyakit leher saya nanti akan nyumbang anak yatim 2 juta. Lah itu nazar. Itu pun janji dulu buat diri sendiri. Jadi ada 3 jalur. Allah berfirman, wa'ufu bi'adillahi da'ahatum wa la taqudul aimana ba'da tauqidiha. Tepatilah janjimu kepada Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu merubah, mengelak dari janji kamu ketika kamu membuat janji dengan orang lain setelah kamu mengukuhkan janji kamu. Maksud daripada ayat ini apa? Allah berfirman, kita kalau sudah berjanji jangan mengelak dari janji kita. Kalau kita sudah mengatakannya, pasti itu kan mengukuhkannya, mentaukidkan janji kita. Jangan sekali-kali kita mengelak dari janji kita. Kenapa? Rasul bersabda, ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong bohong. Kemudian kalau dia janji ngelak. Kalau dikasih amanat dia hianat. Ngomong bohong, lihat diri kita.
Kalau ngomong selalu bohong nggak? Wah itu mantap, dia munafiknya. Kalau kadang-kadang bohong, kadang-kadang munafik. Kalau sekali-kali bohong, sekali-kali munafiknya. Lihat diri kita pernah bohong nggak? Terus yang kedua, kalau janji suka ngelak nggak Anda? Kalau selalu tiap janji ngelak mulu, sering ngelak, artinya Anda sering jadi orang munafik. Kalau sekali-kali Anda mengelak janji, artinya jadi orang munafik sekali-kali. Dan kalau dikasih amanat, Lidel tolong berkat kasih si Anu, tetangga kita kagak datang misalnya, itu nggak disampaikan, itu berarti dia orang munafik. Jangan kita menganggap itu sepele, yang kecil bagaimanapun tetap kita harus melaksanakan amanat. Innallaha ya'murukum amanat. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi yuk pelihara janji kita. Baik janji sama Allah, janji dengan orang lain, janji dengan diri kita, karena itu menentukan kualitas diri kita. Kalau kita selalu menepati janji kita, insya Allah orang akan percaya. Kalau selalu mengelak dan janji kita, orang tidak akan percaya seumur hidup. Ya, oke baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita, janji dan menepati janji. Kita masih punya waktu untuk ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya, boleh langsung saja Bu. Siapa yang ingin bertanya ya? Silakan dari sebelah sana dulu. Kenapa keinjak ya. Keinjak bajunya. Iya, keinjak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Al Barokah Bandung. Ya. Mau nanya mah? Sok, silakan sok lah. Ini mah ada seorang lelaki yang berjanji mau menikahi istri, Mau menikahi perempuan. Iya. Kalau istri udah nikah dong. Iya. mau ngasih mas kawin sekian gram gitu. Tapi sampai beberapa bulan itu mas kawin nggak dikasih. Ngutang? Ya. Kawin doang nih. Dari awal bilang ngutang? Enggak, mau ngasih katanya hari pernikahannya. Tapi sampai beberapa bulan nggak ngasih-ngasih, kalau ditanya marah gitu mah. Terus pas lagi nikah ngasihnya apa berarti? Itu aja, apa mukena. Oh mukena aja, ya. Terus sampai beberapa bulan nggak ngasih-ngasih. Terus istrinya minta cerai, gimana itu mah? Dosa nggak istrinya? Enggak, cuman kalau saya nampaknya istrinya ini cewek matre. Iya. Lakinya tukang janji. Iya. Dia janji Iya. ngasih emas kagak ngasih. Ya tentu tuh cewek ngarep-ngarep. Bener, Kapan ya. gue dapat emas? Iya. Mau kena doang, di rumah juga Iya. mau kena banyak. Bener ya. Jadi dua-duanya berdosa. Laki-lakinya berdosa karena mengelak pada janjinya. Maka perempuan juga terlalu matre. Makanya dibuktikan dulu sebelum nikah. Gue pengen lihat mana mas kawinnya. Gitu. Ini mau kena Gitu, dulu dah. iya. Mana emasnya gitu. Besok-besok bilang Cati begitu. Makasih mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu mau nikah mau dikasih emas sekian. Udah nikah berbulan-bulan sekoin-koin acan kagak dikasih mah. Boleh. Dosa tuh cowok, dosa. Iya, oke. Baik, ibu-ibu yang ingin bertanya, saya berjanji nanti setelah ini masih ada kesempatan untuk bertanya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Baik, sekarang saya akan sapa dulu ibu-ibu Majelis Talim yang hadir di sini yang cantik-cantik semua ini karena perempuan. Iya. Dari Majelis Talim Al Barokah Bandung 1. Nah, loh, ada ya. Iya, loh. Gayanya ada yang mau begini, ada yang begini, ada yang mau alhamdulillah, ada yang mau assalamualaikum, nggak apa-apa Bu ya. Namanya pertama di awal-awal itu memang agak ribet, tapi lama-kelamaan tambah hancur Bu, tenang aja ya. Yang berikutnya Majelis Alim Al-Mutakim. Waalaikumsalam. Iya, bunga-bunga ya Bu. Dari daerah mana ini Bu? Bunga-bunga? Bintaro. Bintitan tapi rada oke itu di sini. Lalu yang berikutnya adalah Majelis Alim Al-Arafah. Waalaikumsalam. Daerah mana ini Bu? Kreo. Bajunya baru ya Bu ya? Dari spray ya? Iya, kayak spray saya ada kayak begini Bu motifnya ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah janji dan menepati janji. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum, saya Haji Awaludin. Mas, saya mau tanya, adat pernikahan tertentu biasanya yang harus menggunakan mahar yang banyak. Terus maharnya hutang dulu.
tapi dia lupa bayar. Nasib pernikahannya bagaimana, Ma? Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Haji. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan Cek Eti. Ceti. Iya, begitu. Ini kalau dia lupa. Kalau dia lupa, Iya. istrinya wajib nagih. Oh. Karena yang namanya janji adalah utang. Atau sekarang jujur, kalau memang laki-laki tadi tidak sanggup membayar mahar yang banyak, jujur saya nggak sanggup, cuman bisa bayar 5 gram cukup. Kita mah kebanyakan hidup dalam kebohongan. Tidak berpijak di tanah tapi ada di nerawang, di awang-awang. Ini salah, nggak bakal bahagia. Sekali lagi silahkan Anda bicara ke besan, ke mertua apa adanya. Ini loh yang saya mampu. Biar masyarakat juga tahu daripada Anda berbohong atau kayak begitu lupa. Saya sarankan segera bayar karena itu adalah utang Anda. Ya, status pernikahannya gimana, Ma? Kenapa? Status pernikahannya Sah, sah. asal istrinya rela. Emang boleh mah gitu dengan mas kawin sekian gram ngutang? Tuh, boleh. Oh boleh. Boleh. Perempuannya mau diutang nggak? Kalau mama, ogah gue mah belum kawin aja udah ngutang mulu. Apalagi udah kawin capek tahu. Iya. Gitu, kalau dia mau kagak ngapain-ngapain. Oh boleh gitu, bukan Boleh. ngutang. Saya mas kawin 10 gram emas ngutang. Itu boleh. Iya. Cuman Sah tapi sah pernikahannya. Asal dibayar. Masalahnya istrinya siap mental. Suatu saat suaminya pasti sering ngutang. Walau orang kawin aja ngutang. Makanya kalau kita jadi cewek ogah. Iya. Ibu mas kawin tunai semua, Bu? Nggak ada yang ngutang? Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya, Bu. Masih ada banyak kesempatan untuk kamu bertanya. Dari sini ada yang mau? Ya, dari sini boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaro dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Mampang Depok. Iya. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Iya. Di luar tema ya, Ma. Iya. Ini mengenai anak adopsi, Ma. Ya. Bagaimana mengenai anak adopsi bila dengan orang tua adopsinya itu apa secara otomatis menjadi muhrim kita? Sama sekali tidak. Tidak. Tetap mereka batal. Anak angkat laki-laki boleh menikah dengan ibu angkat. Anak angkat perempuan boleh menikah dengan ayah angkat. Karena mereka tetap orang lain. Binnya bin ayah kandung mereka. Mengenai warisan? Tidak dapat warisan. Cuma dari hibah. Terima kasih, Ma. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma ini kembali ke masalah tema mengenai janji dan menepati janji, Ma. Kita sering janji untuk diri sendiri tapi tidak dikaitkan, bukan nazar gitu, Ma. Misalnya, mulai besok gue mau olahraga tapi gagal. Nah itu termasuk janji yang diingkari gitu, Ma? Itu azam. Ah, Azam itu keinginan yang sangat kuat. ya. Sebaiknya dilaksanakan. Cuman kalau berbagai hal datang tapi itu pun tidak menyangkut ibadah, tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau azam kita menyangkut ibadah. Gitu. Tapi kalau sudah disangkutkan misalnya besok gue akan olahraga kalau anak sakit. Itu nazar. Itu nazar. Karena disangkutkan dengan sesuatu. Nah itu harus kalau itu, Ma. Ya? Wajib bukan harus, kudu. Kudu, iya gitu. Oke ya. Baik, masih ada Bu yang ingin bertanya? Silakan. Iya, boleh berdiri Bu. Perasaan kalau ngacung kanan dia kiri ya. Iya, kidal Ma, kidal ya. Iya. Iya, silakan Bu, silakan. Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Maskanah. Iya. Yaitu saya mau bertanya Mama Dede. Yaitu. tapi Ya, di luar yaitu. tema. Ya tuh di luar tema ya. Pertama yaitu saya Yaitu. mau menanya tentang sholat. Ya. Iya. Ada guru mengatakan sholat itu katanya sholat yang wajib. Kalau belum sudah azan maupun udah ada waktu katanya nggak boleh. Oh sholat tidak. dulu. Begitu masuk waktu sholat Iya. sudah boleh sholat. Iya. Siapa tahu yang azan pipis dulu wudu dulu. Iya. Jadi masalahnya bukan azan tapi masuk waktu itu yang benar. Iya. Nah satu lagi yaitu sholat tentang sholat tasbih Ma. Iya. Yaitu katanya bagian satu kali seumur hidup harus Iya. wajib dikerjakan. Apakah ya itu Ma itu? Ya itu. Ya. Ya itu Yaitu saya menanya. Ya. Iya, iya baik Bu. Apa Ya itu. Mbak Dede Iya, ya jelasannya. Iya. Ya itu. Ya saya Ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya itu. Terima kasih. Silakan ya itu duduk ya.
Sholat tasbih mah. Dulu ya Ma ya. Iya, terima kasih mau Bu. bantu Oke, ya. Baik. Jalan-jalan ke Bekasi, Ya, iya, jangan Bu. lupa membeli minyak ya Ma. Iya. Terima kasih banyak ya Ma. Iya, ya itu oke. Baik Ma, nanti bisa dijelaskan sholat tasbih agak Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya itu. Iya, baik kita break dulu sebentar Ma, nanti bisa dijelaskan setelah break. Kita bisa dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Oke, baik, saya akan lanjutkan lagi menyapa ibu-ibu yang hadir di sini, yaitu yang berikutnya yaitu Majelis Talim Nurul Hikmah. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Mampang, Depok. Ada berapa orang ini Bu? Orang semua? Ya pasti. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al Barokah 2 Bandung. Waalaikumsalam. Wah, ini suaranya kenceng-kenceng banget. Makanya nambah ya tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah sampai di studio semuanya. Ya, Mah, kita lanjutkan lagi sebelum kita kembali ke tema mengenai janji dan menepati janji. Ada pertanyaan yang belum terjawab dari Ibu yaitu sholat tasbih benarkah dilakukan hanya 1 kali seumur hidup? Kita sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan banyak bertasbih. Anda lihat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Hei orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah dengan tasbih yang banyak. Sembahyang tasbih itu membaca tasbih 4 rakaat. 1 rakaat itu 75 tasbih. Kita usoli, kemudian Fatihah, surat, kemudian 15 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar 15 ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil alil adim. Ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud 10, duduk istirahat 10, itu sudah 75. Kali 4 300. Jadi diperintahkan suruh banyak, bukan hanya sekali, semakin banyak semakin baik. Ibu ya itu. Oke Bu ya itu. Sudah terjawab pertanyaannya itunya ya. Oke ya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui email dari Lisa Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahun yang lalu kantor saya menjanjikan kalau bakal ada kenaikan gaji sesuai dengan lamanya bekerja. Tapi sampai sekarang tidak ada buktinya mah. Cuma omdo atau omong doang. Padahal saya dan teman-teman saya sudah sangat mengharapkan hal itu. Bagaimana mah menanggapi perusahaan yang suka mengucapkan janji-janji semata? Harusnya waktu mereka berjanji rekam sama kalian tuh sebagai pegawai, rekam. Ya. Omongan orang-orang yang di atas itu. Ya. Ditagih, nih suara Anda, digituin Ya. biar dia mikir. Jadi tidak bisa hanya menjanjikan tapi merealisasikan. Karena yang namanya perusahaan tidak akan berhasil kalau pegawai-pegawai Anda tidak cekatan tanpa mereka. Jadi yang namanya kita sebagai anak buah, pegawai berhak menuntut apa yang mereka janjikan. Janji adalah utang. Ya, waktu berjanji mah memang kira-kira proyeksi untungnya dapat segini gitu. Tapi pada tahun itunya, ternyata nggak sampai. Kalau tidak sampai artinya syaratnya belum terpenuhi Del. Misalnya, kalau tahun ini keuntungan perusahaan ini sekian persen, maka kalian aku naikkan gaji sekian persen. Tapi ternyata tidak tercapai. Tidak usah, kenapa? Karena tidak tercapai syaratnya. Beda. Gitu Kalau ya. tercapai malahan melambung nggak dilaksanakan itu yang dosa. Tapi kalau memang target tidak tercapai, tidak ada kewajiban menunaikan. Karena tidak tercapai target. Iya, begitu Lisa Andriani. Oke, baik. Sekarang diberikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh. Dari yang biru, sudah ya. Dari hitam boleh, Tom. Silakan, Tom. Waalaikumsalam. Kurang dekat mic-nya ke mulut. Mau tanya, Ma? Iya, siapa namanya, Bu? Saya Tuti Mulyati dari Mampang, Depok. Iya, Bu Yang saya Tuti. mau tanyakan, bagaimana hukumnya kalau orang cerai tidak mau membayar uang idah? Iya. Ya. Hanya Oke. itu. Jadi kalau ada orang bercerai
selama masa idah si suami tadi wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, makanan, pakaian buat mantan istrinya sampai habis idah. Kalau tidak melaksanakan, suami tadi berdosa. Cuman banyak di kita, jangankan udah cerai, lagi nikah aja kagak dikasih nafkah, emang lakinya bokeh. Iya. Mau dikasih apa? Makanya jangan banyak berharap sama laki-laki. Kita nyari duit, badan pada gede masa nggak bisa nyari duit. Oh. Jangan ngarepin lelaki, menderita batin. Mending kalau suaminya baik. Ya, Begitu Ibu teh Tuti. untuk teh itu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Tuti masih ada kesempatan Bu yang ingin bertanya. Boleh dari Bandung sekarang, silakan Ujung Dung. sana dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Eh, Taklim Ibu Dede. Al-Fatihah. Pantesan Mama mau gedenya sama. bertanya Iya. di luar tema. Sok. Punya kakak perempuan, suaminya menikah lagi. Suaminya itu tidak memberi nafkah batin, udah 3 tahun. Bagaimana suaminya itu? Kalau istrinya tidak rela, boleh gugat cerai. Kalau rela, yarin aja. Rela nggak istrinya? Rela nggak? Itu Enggak. masalahnya. Rela, nggak Kalau rela. tidak rela, boleh gugat cerai. Ketika orang habis nikah, laki-laki baru tadi Ya. talak. Kalau saya tidak memberikan apakah lahir 3 bulan, istri saya tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah batin 3 bulan, istri saya tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya syaratnya sudah terpenuhi. Kalau istri tidak rela, gugat ke pengadilan agama. Kalau rela, ya sudah dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kirain mau nanya lagi, tahu udah assalamualaikum aja ya. Baik, yang berikutnya Bu, masih ada lagi? Iya, boleh Bandung satu lagi, silakan. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Bu. Saya dari Bandung, Tahu dari ya, Bu? Majelis Ya. Iya. Al-Barokah. Saha namina? Namanya Ibu Haja ini. Iya, Dari ini. Bandung. Iya. Saya mau Ini. nanya, Ma gini ya. Iya. Sok. Kalau suami saya teh kan jauh. Aha. Seandainya saya mau pergi kan harus permisi. Iya. Iya, Ya. permisinya harus setiap mau pergi Oh atau tidak. gimana? Kalau suami Anda tahu Anda ngaji tiap hari Rebo, nggak usah tiap mau ngaji telepon dulu, buang-buang pulsa. Udah tahu saya mau ngaji, diizinkan sekali, cukup untuk sekian lama. Iya, tapi kalau mau perginya ke mall gitu, Ya Mak. ke mall gitu. Ya. Kalau ke mall niatnya hanya untuk ngasuh anak, ngasuh susu nggak masalah. Gitu. Iya. 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 Makasih ya, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini. Dia geli banget tuh, Mak. Iya. Ibu ini, iya. Mas, sebenarnya Mas suami yang memberikan izin kepada istri untuk pergi, tapi istrinya ini justru misalnya ngomongnya ke majelis taklim, iya sih ke majelis taklim, tapi bukannya ngaji malah rumpi. Nganterin anak sih iya, tapi dia juga ketemu sama teman-temannya gitu. Artinya bininya yang salah. Suaminya sudah sangat baik mengizinkan istrinya keluar rumah. Istrinya harus tahu diri. Kalau mau ngaji, bukan ngarumpi. Ini yang salah. Anda Ya. berdosa. Makanya lana amaluna walakum amalukum. Iya. Suaminya udah baik, istrinya yang dosa. Menanggung dosa sendiri. Begitu Bu ini. Salam buat ibu itu ya. Oke ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan iya, alhamdulillah ibu-ibu semua masih ada di sini ya Bu. Nggak ada temannya yang kabur kan? Nah, masih lengkap semua di sini. Baik, kita masih membahas tema mengenai berjanji dan menepati janji. Saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh dari sebelah sini yang ingin bertanya dulu. Ya, boleh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung dari Bintaro Al-Mutakin. Ya, Saya mau tanya Mas, saya kan suka dagang barang-barang. Ya. Apabila ada klien saya yang mengambil emas, apakah itu termasuk riba, Mas? Tidak. Yang namanya jualan emas sama aja sama jualan baju. Misalnya Bu Nunung beli emas 1 gramnya 300.000. Dijual 400.000. Kalau yang belinya rela tidak masalah. Itu kan jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Halal jual beli, yang haram riba. Boleh Cen Nunung. Gitu, Cen Asal Nunung. jangan keuntungannya sampai berlipat. begitu Cen Nunung. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Mini Lukman yang bertanya melalui Facebook di fanpage Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas, saya punya teman 11 tahun nikah dengan suaminya tapi beda agama. Dia muslim, suaminya non-muslim. Waktu nikah katanya secara non-muslim. Nanti kalau udah nikah secara non-muslim baru pakai cara Islam. Suaminya janji mau masuk Islam tapi sampai 11 tahun berumah tangga janjinya nggak pernah ditepati. Malah dia paksa masuk agama suaminya. Disuruh sembahyang segala seperti sembahyang agama suaminya. Padahal hatinya menolak. Mohon solusinya, Ma. Artinya perempuan ini sudah salah. Ya. Dalam aturan Islam tidak sah menikah dengan yang berbeda akidah. Anda bisa lihat Al-Baqarah 221. Budak belian yang hitam legam lebih baik bagi kamu kalau dia beriman daripada orang cantik jelita tapi tidak satu iman. Yang salah Anda. Jangan nungguin janji. Dalam Islam nggak cukup janji. Sudah masuk Islam Anda menikah. Kalau dia belum masuk Islam ngapain mau menikah dengan dia? Iya. Kita umat Islam punya prinsip. Nggak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahan mereka. Jadi tidak hanya cukup janji, tapi kenyataan. Nah udah 11 tahun ya, apa yang harus dilakukan, Ma? Anda bubar dengan dia. Karena pernikahan Anda tidak sah. Kalau Anda berhubungan Anda zina. Kalau mau diulang, pernikahan ulang ya, Ma? Kalau dua-duanya sudah Islam. Sudah Islam. Kalau tetap tidak, ya jangan. Apakah dia Apalagi udah murtad nih, diajak. Ma? Murtad belum nih, Ma? Tapi dia nggak keluar Islam sih, tapi menikah pakai cara Dia non-Islam. tidak murtad, Ya. tapi dia berbuat zina. Ya, begitu ya. Pertanyaannya terjawab dari Mini Lukman. Oke, sekarang kembali lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya. Ya, boleh, silakan. Kembang-kembang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas, saya Bu Haji Susi dari Majelis Talim Al Arafah, Ya, Kreok Batas Ciledug. iya, duduk, Mbak. Ya. Gini Ma, ini di luar tema ya Ma ya. Sok. Ini masalah pernikahan si suami di rumahnya sendiri Ma ya. Si istrinya di rumah sendiri Ma. Nah itu selama berlangsung setahun itu Ma, udah setahun berjalan ini ya. Itu status perkawinannya gimana Ma? Kalau suami tidak mengucapkan kalimat cerai, mereka tetap suami istri. Cuman ngapain mereka nikah kalau masing-masing misah? Iya gitu Ma. Percuma. Nah, malah dengar-dengar katanya si istri udah punya pacar lagi gitu. Gimana Lah itu itu Ma? salah. Boleh jadi mereka pernah ribut berantem, Iya. tapi tidak diselesaikan. Iya. Makanya pain hiptum sikokon bainihim apa batu akama min ahli wa kami malia. Kalau takut ada keributan, perselisihan antara suami istri, datangkan hakim dari pihak laki-laki, datangkan hakim dari pihak perempuan, didamaikan. Orang tua jangan tinggal diam. Kenapa dia nggak ke rumah bininya? Kenapa bini nggak ketemu suami? Kita orang tua jangan tinggal diam. Waktu nikah aja rame-rame kok. Salah anaknya, salah orang tuanya, semua salah. Iya, Jadi intinya kita alasannya emang kenapa misah begitu? Ya itu kayak percecokan gitu Ma. cekcok. Justru Iya. harusnya keluarga menyelesaikan karena itu udah masalah keluarga begitu. Jadi SPC. orang tua turun ikut campur nggak Lah apa-apa gitu ya Ma? bukan nggak apa-apa, kudu. Oh iya. Kapan gitu, waktu ya. nikah orang tua nikahin? Iya iya. Iya kan? Ya gitu makasih Ma. Iya, Emang begitu. Iya, iya. Masa anak diem aja, emaknya diem aja. Artinya emaknya mengizinkan, dosa kagak boleh. Ya, alhamdulillah, Seluruh ya. keluarga harus ikut campur. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Haji. Iya, Ya, iya, silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Pak nanya. Bu, silakan ya. Temennya ya itu dia. Iya. Assalamualaikum. Udah nyala itu Bu, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yani dari dari Majelis Taklim Mampang Depok. Saya mau bertanya Ma, Siap, di luar Bu. tema ya. Ya, Bu Yani. Ini dari seorang Ma. Ya. Mengenai sekarang dia udah janda. Waktu Iya. itu suaminya sakit bertahun-tahun, dia Iya. sabar ngurusin. Iya. Dia punya putra-putri 3. Iya. Seandainya dia mau berumah tangga lagi, Iya. dia sih ada keinginan karena dia masih muda. Tapi anaknya 3 ini tidak mengizinkan, yang satu mengancam. Ketiga-tiganya nggak boleh. Bagaimana tuh Mah hukumnya untuk anak-anak berdosa apa enggak? Iya. Mohon penjelasannya Mah. Sebentar, jangan hanya anak yang berdosa. Kita orang tuanya harus janji sama anak-anak. Walaupun punya suami lagi, anak diurusin. Kenapa anak pada nolak? Banyak emak-emak yang begitu kawin, suami yang baru diurusin. Anaknya disia-siain. Pengalaman buat anak-anak trauma begitu Ibu Yani. Ini anaknya udah 2 udah berumah tangga Mah, yang satu udah perjaka gitu. Oke, Nah. sekarang ibu ini cari orang yang ketiga. Keluarga dekat yang dekat dengan anak-anak.
tolong pengertian. Karena si ibu punya kebutuhan yang tidak bisa dicukupi oleh anak tapi oleh suaminya. Makanya dalam Islam tidak ada sahnya pernikahan atas persetujuan anak. Walaupun anak nggak setuju, kalau ibu pengen nikah silahkan. Iya. Tapi Jadi resiko bisa ya, Ma, ya? anaknya marah. Boleh kagak Iya. ngapain-ngapain. Makasih Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bu Yani mau nikah lagi. Silakan pulang dari sini langsung ke KUD. Oke, baik, kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita mengenai berjanji dan menepati janji. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya mengucapkan janji gampang, mudah, menepatinya yang sulit. Orang tua banyak yang bikin janji sama anak. Kita dengan teman, dengan tetangga banyak yang bikin janji. Bahkan orang yang berhutang banyak yang berjanji akan membayar, tapi mengelak dari apa yang mereka janjikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ufu bi ahdillahi idza ahadtum wala taqudul aimana ba'da tauqidiha." Dan tepatilah perjanjian kepada Allah apabila kamu telah berjanji kepada Allah. Janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah kamu mengatakan janji kepada orang lain. Jadi dari ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita orang yang beriman, kalau berjanji dengan siapapun wajib ditepati. Baik janji sama Allah, janji dengan orang lain, janji dengan diri sendiri. Jangan mengelak dari janji, karena janji al-wa'du dainun, janji adalah utang. Artinya kalau orang tidak menepati janji, tidak menepati utang. Dan yang ada jangan lupa, janji harus ditepati. Karena orang yang mengelak dari janji termasuk golongan orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Iya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan ibu-ibu yang hadir di sini. Terima kasih sudah datang. Insya Allah apa yang ibu lakukan di sini dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang besar-besar sekali. Nanti pulang ke rumah selamat, tidak kurang suatu apapun ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Maximus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.